Saya Kamalia akan membahas tentang pengenalan objek. Sebelum kita membahas, di sini ada sub-sub yang berisikan teori perseptual, pengenalan pola visual, teori Gestalt, analisis fitur, dan pencocokan prototipe. Pengenalan objek yaitu kemampuan mengenali jenis-jenis objek yang familiar, merupakan suatu karakteristik mengagumkan yang dimiliki manusia. Pengenalan tersebut merupakan kemampuan kognitif yang pada umumnya dilakukan secara cepat dan tanpa banyak usaha. Adanya pengenalan pola atau pattern recognition melibatkan sebuah interaksi rumit antara sensasi, persepsi, memori, dan pencarian kognitif dengan tujuan pengenalan terhadap pola tersebut. Teori perseptual yang berisikan tentang persepsi konstruktif, yaitu disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi kita membentuk dan menguji hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan dari apa yang kita indra dan apa yang kita ketahui. Dengan demikian, persepsi adalah efek dari kombinasi informasi yang diterima, sistem sensorik dan pengetahuan yang kita pelajari dari dunia yang kita dapatkan dari pengalaman. Ketika Anda melihat seorang teman Anda yang datang mendatangi Anda dari kejauhan, Anda dapat mengenali karena ciri-ciri fisiknya, seperti hidungnya, matanya, rambutnya, dan sebagainya. Anda bahkan dapat mengenali rekan Anda meskipun ia menumbuhkan janggut, atau mengubah gaya rambutnya atau mengenakan kacamata. Para konstruktivis berpendapat bahwa perubahan pola pada stimulus asli tetap Anda kenali karena adanya interferensi bawah sadar, yakni sebuah proses ketika kita secara spontan mengintegrasikan informasi dari sejumlah sumber untuk menyusun suatu interpretasi. Di sini ada pengenalan pola visual. Masing-masing sudut pandang memiliki kesamaan dasar teori satu sama lain. Sedangkan perbedaan yang ada akan menyediakan sebuah kerangka organisasional. Seorang konstruktivis akan menyatakan bahwa otak bersifat interpretatif. Otak menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal-sinyal informasi. Namun di antara keduanya, otak cenderung mengandalkan heuristik sehingga akan sering membuat kekeliruan. Kekeliruan tersebut umumnya bersumber pada ilusi perseptual yang menyebabkan kita melihat yang sesungguhnya tidak ada di dunia fisik. Jenis ilusi menggambarkan cara pikiran mengorganisasikan stimuli visual sekaligus menggambarkan pentingnya pikiran dalam pengenalan objek adalah ilusi yang disebut kontur ilusoris atau juga disebut ilusori kontur. Dalam kontur ilusoris ini terdapat inhibisi lateral, yaitu yakni tendensi dari elemen-elemen neural yang saling berdekatan dalam rating untuk merintangi sel-sel di sekelilingnya, sehingga memperkuat kesan terhadap kontur. Para psikolog Gestalt mengajukan argumen bahwa manusia membentuk ilusi-ilusi subjektif karena adanya figur sederhana dan familiar dalam wujud yang baik di sebuah lingkungan. Gagasan ini dikenal sebagai hukum Prägnanz dan dianggap hukum utama persepsi Gestalt. Ada teori Gestalt, yaitu tentang mempelajari bagaimana manusia mengorganisasikan stimuli dan bagaimana mengklarifikasikannya selama awal abad 20-an. Organisasi pola atau pattern recognition bagi para penganut aliran Gestalt adalah proses yang melibatkan kerjasama seluruh stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi.
Menurut Max Wertheimer, beberapa pola stimulus diorganisasikan secara spontan atau natural. Aliran Gestalt memandang bahwa dasar pengenalan pola adalah persepsi terhadap pola baru dari stimulus. Bagian dari keseluruhan konfigurasi memiliki arti karena mereka dilihat secara keseluruhan sebagai suatu bentuk, bukan sebagai bagian dari keseluruhan bentuk tersebut. Analisis fitur merupakan sebuah pendekatan terhadap problem bagaimana kita menyaring informasi dari stimuli yang rumit. Pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimuli kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Sebelum kita memahami suatu pola informasi visual, kita mereduksi dan menganalisis komponen visual. Pada umumnya, fitur-fitur yang lazim dijumpai disimpan secara permanen dalam memori dibandingkan fitur-fitur yang jarang dijumpai. Sebuah abstraksi dari suatu rangkaian stimuli yang mencakup sejumlah besar bentuk-bentuk serupa dari pola yang sama. Pencocokan prototipe, yaitu lebih dari sekedar bentuk spesifik dari suatu template atau bahkan membentuk beragam fitur yang akan kita identifikasi. Kita akan menyimpan sejumlah pola abstraksi dalam memori, dan abstraksi tersebut berperan sebagai suatu prototipe. Sebuah pola yang akan diindrakan selanjutnya dibandingkan dengan prototipe dalam memori. Jika ada kesamaan, maka pola dapat dikenali. Di sini juga ada teori pembentukan prototipe, yaitu A. Teori tendensi sentral, yang menyatakan bahwa sebuah prototipe dikonseptualisasikan mewakili nilai rata-rata dari suatu eksemplar penelitian Posner dan Kille cenderung mendukung teori ini. Mereka meyakini bahwa prototipe dipresentasikan secara matematis melalui sebuah titik hipotik dalam ruang multidimensi, yang di dalamnya nilai rata-rata jarak antar atribut saling bersilangan. B. Teori frekuensi atribut, yaitu yang menyatakan prototipe mewakili mode atau kombinasi atribut-atribut yang sering dialami seseorang. Dalam teori ini, suatu prototipe bersinonim dengan contoh terbaik dari suatu rangkaian pola. Sebuah prototipe adalah suatu pola yang menggabungkan fitur yang paling sering dijumpai pengamat yang ditampilkan dalam rangkaian eksemplar.